Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ferdiana Yunita, Magister Kesehatan Masyarakat. Pada video pembelajaran keterampilan klinis kali ini, kita akan mempelajari cara melakukan pemeriksaan fisik kelenjar tiroid, khususnya kondisi hipotiroid dan hipertiroid. Sebelum mempelajari pemeriksaan kelenjar tiroid, mahasiswa perlu mengetahui anatomi kelenjar tiroid dan relasinya dengan struktur leher sesuai dengan gambar berikut. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin terbesar yang terletak di leher depan bagian bawah, berbentuk seperti kupu-kupu, terdiri dari dua lobus kanan dan kiri, dan dihubungkan oleh ismus yang menutupi cincin trakea 2 dan 3. Kelenjar tiroid akan terangkat ke atas ke arah kranial saat menelan akibat adanya kapsul fibrosus yang menggantungkan kelenjar tiroid ini pada fasia pretracheal 5 dan 6. Baik Pak Arifan, sesudah wawancara tadi tampaknya Bapak ada gangguan di kelenjar tiroid. Nah, untuk itu perlu diperiksa seluruh tubuh, tekanan darah, nadi, denyut jantung dan seterusnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, terutama kelenjar tiroid. Begitu. Adapun pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui ini sebenarnya kelenjar tiroidnya itu ada pembesaran atau tidak, ada nyeri atau tidak, seperti itu. Dan melihat dampaknya ke seluruh sistem di tubuh Bapak. Resikonya sih hampir tidak ada. Mungkin saya minta kerja sama Bapak, nanti harus membuka baju, harus yang mengikuti akan diperiksa tensi sampai ke kaki yang seperti tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum pemeriksaan? Nggak ada. Sudah mengerti ya Pak? Ya, sudah. Oke, Bapak setuju ya untuk diperiksa? Baik, silahkan Bapak menuju ke ranjang pemeriksaan. Sambil saya mempersiapkan diri untuk cuci tangan terlebih dahulu. Langkah pertama dari pemeriksaan fisik kelenjar tiroid dengan cara mengevaluasi keadaan umum pasien. Berikutnya, evaluasi tingkat kesadaran dan tanda vital pasien. Langkah berikutnya, evaluasi status gizi pasien. Pemeriksaan status generalis dilakukan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pemeriksaan kulit. Kemudian periksalah struktur rambut. Perhatikan dan evaluasi bentuk wajah. Perhatikan mulut dan rongga mulut. Nilai adanya tanda anemia yang dapat terjadi pada hipotiroid, tanda sianosis, ukuran lidah, di mana pada hipotiroid ukuran lidah dapat membesar. Kemudian nilai juga tanda dehidrasi pada sekitar mulut. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan mata.
Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan toraks, yaitu paru-paru jantung dan juga pemeriksaan abdomen. Kemudian evaluasi gerakan atau gestur pasien serta periksa sistem muskuloskeletal. Periksa status neurologi dan psikiatri. Apakah pasien gelisah? Kemudian periksa gangguan memori serta konsentrasi dengan melakukan tes daya ingat sederhana seperti MoCA, Montreal Cognitive Assessment Test, dengan mengingat beberapa daftar kata-kata, mengidentifikasi beberapa benda, binatang, serta menggambar objek sesuai contoh yang diberikan dalam gambar. Kemudian periksa refleks Achilles atau hang up ankle reflex dengan mengetuk tendon Achilles pada saat pasien berlutut di kursi atau di atas kasur pemeriksaan. Kemudian akan didapatkan respon seperti plantar fleksi yang cepat diikuti dengan dorsofleksi yang lambat, di mana hal ini terjadi pada kondisi hipotiroid. Lakukan juga pemeriksaan sensoris seperti Valencia. Fleksikan pergelangan tangan hingga 90 derajat selama 1 menit. Pemeriksaan Valencia disebut positif bila terdapat sensasi kesemutan yang menunjukkan gangguan distribusi saraf medianus dan Tinelstein dengan mengetuk terowongan karpal dengan interpretasi yang sama dengan Valencia. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan status lokalis, yaitu pemeriksaan khusus untuk kelenjar tiroid. Minta pasien duduk dengan pencahayaan yang cukup dan posisi berhadapan sejajar dengan pemeriksa. Lakukan inspeksi kelenjar tiroid. Amati leher dari arah anterior, pastikan otot cervicalis relaksasi, leher sedikit ekstensi, kepala hingga 10 derajat hingga maksimal ke arah posterior dan dari arah lateral dengan ekstensi. Dari anterior dilakukan dengan melihat isthmus tiroid. Perhatikan gambar. Isthmus tiroid terletak di midline kedua sampai 3 cm di atas klavikula dan minta pasien untuk gerak ke atas dan ke bawah mengikuti pergerakan menelan. Dari arah lateral, lihat adanya pembengkakan di antara cartilago cricoid dan fossa jugularis sternalis. Amati pula adanya pembesaran kelenjar tiroid dengan patokan di bawah cartilago cricoid. Bila kelenjar tiroid tampak jelas pada posisi ekstensi leher penuh, maka dikatakan pembesaran kelenjar tiroid itu sebesar tingkat 2 atau 1B. Goiter dapat disingkirkan apabila kelenjar tiroid tidak tampak pada inspeksi dari arah depan maupun lateral. Perhatikan adanya tanda-tanda sebagai berikut: jaringan parut, deviasi trakea, Maranon sign, Pemberton's maneuver. Pemberton's maneuver dilakukan dengan meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya lurus ke atas kepala. Amati kelenjar tiroid dari arah lateral dengan leher ekstensi. Lakukan juga tes transiluminasi bila ada pembesaran kelenjar tiroid untuk menilai apakah terdapat cairan atau tidak pada pembesaran tersebut. Pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi.
Palpasi dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, palpasi dengan posisi pemeriksa di belakang pasien, kemudian palpasi dengan pemeriksa di samping pasien, dan terakhir palpasi dengan pemeriksa di anterior pasien. Yang pertama adalah palpasi dari arah samping lateral. Palpasi dengan posisi pemeriksa berdiri di sisi lateral pasien dan pastikan leher pasien fleksi dan sedikit rotasi menuju ke arah pemeriksa. Untuk lobus kanan, minta pasien menggerakkan leher ke kanan dan dalam keadaan fleksi. Demikian pula sebaliknya untuk lobus kiri, lakukan hal yang sama, hanya arahnya dibedakan ke arah kiri. Kemudian kedua lobus dipalpasi secara bersamaan. Lobus akan terasa lebih keras dibandingkan ismus. Bila perlu, leher ekstensi 10 derajat untuk menampakkan adanya goiter substernal. Selama palpasi, minta pasien menelan dan minum air sebelumnya untuk melihat mobilitas tiroid. Palpasi bimanual posterior. Pemeriksa berdiri di belakang pasien. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah kedua tangan di midline leher, di tepi medial musculus sternocleidomastoideus, 2 cm di atas fossa jugularis sternalis. Kemudian tentukan kartilago tiroid dan turun perlahan ke cekungan horizontal yang memisahkan kartilago krikoid. Area tersebut ditutupi membran krikotiroid yang menutupi cincin trakea pertama, kemudian turun ke cincin trakea kedua. Hal ini merupakan area ismus yang terletak di antara fossa jugularis dan kartilago krikoid yang tidak teraba. Arahkan jari sedikit ke lateral ismus dari 2-3 cm kedua sisi. Ini merupakan area lobus tiroid di kedua sisi. Ukuran lobus kira-kira sebesar falang distal ibu jari dengan konsistensi kenyal seperti karet. Tentukan konsistensi, tekstur, dan permukaan tiroid. Ukuran, simetris atau tidak, mobilitas atau tidak, nyeri tekan atau tidak, serta perkirakan ukuran setiap lobus tiroid. Palpasi yang ketiga dilakukan dari arah anterior dengan 1 tangan. Pemeriksa duduk di depan pasien, gunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan untuk palpasi lobus. Perhatikan trakea. Secara normal trakea ada di tengah leher atau di garis midline. Posisikan jari telunjuk di sisi kiri trakea dan perhatikan ruangan diantaranya dengan musculus sternocleidomastoideus. Bandingkan dengan sisi sebelahnya. Ruangan tersebut harusnya simetris kanan dan kiri. Jika terdapat goiter, ukuran massa yang teraba dan juga ukur massa lingkar leher yang terbesar. Gambar garis goiter untuk memudahkan pencatatan. Palpasi juga untuk mengidentifikasi adanya limfadenopati atau massa terutama di linea mediana, adakah ductus thiroglossus atau juga cari jaringan parut. Pemeriksaan berikutnya adalah perkusi kelenjar tiroid. Lakukan perkusi kelenjar tiroid di atas sternum. Bila terdapat bunyi redup, maka hal ini mengindikasikan adanya goiter retrosternal. Periksa juga auskultasi pada kelenjar tiroid yang membesar. Langkah berikutnya, hitung skor index Wayne seperti pada gambar, yang merupakan sistem penilaian terjadinya hipertiroid berdasarkan gejala-gejala dan tanda-tanda yang telah didapatkan dari anamnesa dan pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Akurasi indeks Wayne untuk membantu mendiagnosa hipertiroid mencapai 85% dengan menilai ada atau tidaknya 11 gejala seperti pada gambar. Adapun hasilnya sebagai berikut. Bila skor lebih dari 19 maka dinyatakan hipertiroid.
toksik. Bila skor 11-19 hal tersebut meragukan dan kurang dari 11 menunjukkan kadar tiroid normal atau eutiroid. Informasikan hasil pemeriksaan, kemungkinan diagnosis, rencana pemeriksaan penunjang bila ada, serta tata laksana dan prognosis penyakit tiroid. Tuliskan resum hasil pemeriksaan fisik dalam rekam medis dan rapikan alat. Pak. Baik Pak, sesudah melakukan wawancara anamnesis ya dan pemeriksaan tadi, tampaknya memang Bapak ada sedikit gangguan pada tadi ada sedikit Bapak tremor ya, memang ringan sekali. Kemudian gangguan di mata agak lambat, bicaranya juga agak lambat. Kemudian tadi keluhannya kan berat badan menurun, berkeringat terus, kegerahan, berdebar-debar. Nah itu ada semua Pak pada pemeriksaan kali ini. Jadi diagnosa kerja saya untuk kondisi penyakit Bapak kali ini adalah Bapak mengalami hipertiroid, yaitu peningkatan hormon tiroid, di mana ada pemeriksaan lanjutan nih Pak, yaitu pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar hormon tiroidnya setinggi apa. Nanti Bapak akan diberi obat untuk menurunkan kadar hormon tiroid tersebut bila sangat tinggi ya. Begitu Bapak. Ada pertanyaan? Sudah mengerti atau belum nih Pak? Sudah mengerti ya. Nanti saya buatkan surat pengantar untuk pemeriksaan lab. Kalau sudah jadi nanti Bapak kesini lagi, baru nanti ditetapkan obat anti hipertiroidnya yang untuk menurunkan kadar tiroid tersebut. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti segera hasilnya jadi, terus Bapak segera sembuh ya. Sebenarnya ini pengobatannya akan jangka panjang gitu Pak. Iya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut sesudah hasilnya jadi. Baik Pak, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Nah, bagaimana adik-adik mahasiswa kedokteran? Saya yakin kalian pasti bisa. Langkah-langkah pemeriksaan mungkin terlihat banyak, tetapi jika kalian pahami terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk dilakukan. Praktekkan berulang kali dan coba praktekkan di rumah dengan salah satu anggota keluarga. Kalau sudah terampil dan yakin, silahkan buat videonya. Jangan lupa unggah video praktek kamu ke akun YouTube dan upload dalam V-Class. Sekian dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran keterampilan klinis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga diri, belajar di rumah, semangat.